Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertemu kita dalam kajian Ibadur Rahman Pekanbaru. Sekarang kita membahas tentang sujud tilawah. Banyak di antara kita yang bertanya-tanya atau tidak mengetahui apa itu sujud tilawah. Sujud tilawah itu pengertiannya adalah berasal dari kata tilawah, bacaan. Biasanya dengan bahasa lain disebut dengan sujud sajadah. Jadi sujud tilawah atau sujud sajadah itu adalah bacaan yang kita lakukan atau bacaan yang kita temukan ketika membaca Al-Quran yang di dalamnya ada sujud tilawah. Biasanya dalam Al-Quran ada tanda sajadah, ada di beberapa tempat, surat Al-Alaq, surat As-Sajadah, dan surat-surat yang lainnya. Nah, jadi sederhananya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sujud tilawah dilakukan ketika bertemu dengan bacaan sajadah, baik di dalam ketika sholat ataupun di luar sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu timbul pertanyaan, apa hukumnya sujud tilawah ini? Hukumnya dari kalangan imam itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Nah, mana yang mengatakan wajib? Yang mengatakan wajib menurut Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sujud tilawah itu wajib. Sedangkan jumhur atau yang paling banyak atau mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Zawzi, Al-Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Daud, dan Ibnu Hazm mengatakan atau berpendapat sujud sajadah atau tilawah ini hukumnya sunnah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah dapat 2 poin dari pengertian dan hukum sujud tilawah. Ketiga, bagaimana cara kita mengerjakan sujud tilawah? Yaitu pertama, jelas suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kita mulai dengan takbiratul ihram, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Hanya saja setelah sujud tidak ada salam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dalam surat As-Sajadah ayat yang ke-15-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, maka ketika itu baru kita sujud, baik dalam salat ataupun di luar salat. Dalam surat Al-Alaq juga, kalau Al-Alaq di akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terakhir kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
sujud sajadah ini baik dalam salat ataupun di luar salat kita membacanya atau kita melakukan sujud dengan apa? Dengan bersuci badan, pakaian najis dan menutup aurat. Kalau dalam waktu sholat itu sudah jelas kita dalam keadaan bersuci. Timbul pertanyaan keempat, apa doa yang kita baca ketika kita sujud? Nah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu. Aku sujudkan wajahku ini ya Allah ke hadapanmu yang telah engkau ciptakan, yang telah engkau bentuk dengan keadaanmu, dengan kekuatanmu. Maha suci engkau ya Allah, dan engkau adalah sebaik-baik pencipta. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bacaan dari sujud tilawah. Ustaz, kami belum hafal sujud tilawah ini. Bagaimana cara membacanya yang lain? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca mungkin agak 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, apabila kita di dalam salat, kita bangkit berdiri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'u. Langsung disambung. Ketika kita bangkit dari sujud, langsung kita sambung ayatnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sujud tilawah ini perlu kita kenali. Tandanya dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu lihat tadi, seperti yang kita sampaikan tadi, ada tanda sajadah. Dan biasanya ayat-ayat yang dibaca itu banyak berkisar tentang sujud, atau sembahlah Allah, atau tentang Allah menciptakan manusia, pohon-pohonan dan segala macamnya. Ayat-ayat yang berhubungan tentang itu. Nah, nanti ada tanda sujud seperti ini. Nah, poin yang kelima, di surat apa saja sujud sajadah ini atau ayat-ayat sajadah ini ada. Yang pertama dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 206. Dalam surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua Ar-Ra'du ayat 15. Kemudian yang ketiga An-Nahl, yang keempat Al-Isra, Maryam, Al-Hajj. Al-Hajj itu ada 2 kali. Jadi kalau ada pertanyaan surat sajadah atau ayat sajadah di dekat mana yang ada 2 kali? Surat Al-Hajj. Gitu. Kemudian Al-Furqan, An-Namal dan As-Sajadah sendiri. Kemudian As-Sad, Al-Fusilat, An-Najm, Al-Alaq. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat-surat yang memiliki ayat-ayat As-Sajadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini berbicara tentang sujud, maka menunjukkan kita ini lemah atau menunjukkan kita ini hina. Perlu kita tundukkan kepala kita, bagian yang terhormat. Kalau ada orang memegang kepala kita, rasanya tidak terhormat. Kalau ada orang memegang kepala kita, rasanya kita ini tercela. Dalam artian ini adalah bagian yang terhormat. Tetapi saat sujud, kita letakkan dia di tanah, kita akui maha besarnya Allah, kita jujur dengan kelemahan diri kita, kita memohon kepada Allah bahwa kita ini sangat lemah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku ini ya Allah dengan segenap segala yang Engkau miliki. Nah, inilah bukti lemahnya kita.
Jadi hikmah dari sujud tilawah ini, kita mengakui kebesaran Allah, Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memberikan, Allah yang menjadikan kita, dan menunjukkan tidak ada rasa sombong. Oh, dia kaya lalu dia sujud boleh di atas meja, tidak, tetap di bumi. Oh, dia kaya nanti dia sujud di atas emas, tidak, dia tetap di atas bumi. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Maka sujud tilawah ini mengajarkan kepada kita kuat untuk melakukan ketaatan dan kuat untuk merasa bahwa diri ini tidak ada apa-apanya. Sekarang ini kita di masa corona, apa yang dapat kita perbuat? Orang yang kaya kena, orang yang sehat kena, orang yang kuat kena, orang yang menjaga kebersihan kena. Harta sudah mulai menipis, kehidupan susah, tidak boleh keluar rumah. Bukti nyata kalau manusia ini lemah. Makanya sujud itu adalah akrab abdun. Dekatnya, paling dekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Agar apa? Agar kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Agar tidak ada kesombongan. Hilang sirna kesombongan di depan kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bermanfaat sedikit pengetahuan tentang sujud tilawah ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, saya belum hafal surat As-Sajdah, terlalu panjang 30 ayat. Bagaimana caranya Ustaz? Ya surat Al-Alaq yang paling pendek. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud kita lakukan sendiri, baik di hari Jumat yang disunahkan ataupun di luar Jumat. Kalau belum juga hafal, mungkin dicari masjid-masjid yang biasa rutin melakukan sholat atau sujud tilawah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.